Rocky Gerung bajingan tolol, Jokowi bajingan keren, bukan ahli filsafat. Ya teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, channel yang menginvite teman-teman untuk kita sama-sama meniupkan atau menghembuskan roh-roh kecil dari filsuf atau pemikiran-pemikiran filsafat yang tentu tidak ingin melabeli diri sebagai seorang pakar atau mencapai level ketinggian dalam berfilsafat, karena memang filsafat itu bukanlah posisi, bukanlah sebuah level capaian ketinggian, tetapi berbicara tentang pemahaman yang lebih dalam, yang lebih komprehensif, yang lebih sistematis, dan tentu bernalar atau berlogika. Ya, kira-kira begitu. Kalau belum sempurna, teman-teman sempurnakan sendiri. Baik, kita akan bahas dengan topik yang agak tidak biasa sebenarnya. Saya ingin membahas persoalan ini, tetapi gak apa-apa lah ya. Sebutan Rocky Gerung sebagai sign quote, ingat ya teman-teman, sign quote bajingan tolol, dan Jokowi sebagai bajingan keren. Nah, dari mana sumber inspirasi dari topik ini? Itu dilatar belakangi oleh komentar dari teman-teman yang mengatakan sangat fanatik sebagai seorang pengikut Rocky Gerung, pengagum Rocky Gerung, mengidolakan Rocky Gerung dalam konteks seni berpikir filsafati, dan beliau mengatakan bahwa saya sangat terkagum pada diksi-diksi yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang menurut beliau adalah belum pernah beliau dengar ya. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan konten ini, materi ini sebagai sebuah kerangka pembelajaran ya. Nah, tentu saya jadi ingat pada sebuah momen di mana saya mengajar di kelas, dan kemudian mulai menggunakan katakanlah jargon-jargon atau diksi-diksi atau frasa-frasa yang mana saja dari ketiga kata ini yang teman-teman kenali maknanya, silakan dimaknai. Jadi di kelas itu ada mahasiswa yang menanyakan tentang bahwa saya menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi ya, sehingga beliau mahasiswa cenderung kesulitan. Saya dengan santai mengatakan, tentu juga berkelakar ya, saya katakan bahwa sesungguhnya bukan bahasa saya yang tinggi, tapi adalah pemahaman Anda yang rendah. Ya, tentu itu guyonan ya, bukan sebuah hinaan bagi mahasiswa saya. Saya hanya mau mengatakan bahwa kita perlu menakar diri. Sebagai seorang yang mendeliver atau menyampaikan, menyebarluaskan pikiran kita, maka kita harus tahu siapa yang akan mengkonsumsi pikiran-pikiran kita, sehingga kita perlu belajar untuk turun naik menyetel level ketinggian percakapan kita dan level posisi di mana audiens kita atau pendengar kita itu menyimak apa yang kita sampaikan. Sehingga seringkali banyak orang cukup heran mengapa kemudian kita kok tidak seperti yang mereka bayangkan. Jika Anda bertemu dengan orang-orang seperti itu yang kadang-kadang punya istilah, diksi atau jargon yang tinggi, dan tiba-tiba seperti bukan seseorang yang yang seperti Anda bayangkan kapasitasnya, percayalah Anda sedang bertemu dengan orang yang betul-betul sign quote katam dalam konteks dunia mengolah pikiran mereka. Suatu ketika saya mengalami sebuah proses pembelajaran dari salah seorang profesor profesor yang saya kagumi di Gajah Mada, yang mengajar pada level S2 dan S3. Pada waktu saya berkesempatan untuk mempelajari ilmu tertentu di program magister saya tidak melihat bahwa
seorang profesor UGM itu menurut saya, dalam bayangan saya, sesuatu yang wow, luar biasa ya. Nah, ketika saya dengar, saya katakan tidak beda dengan pikiran saya, tidak beda dengan kompetensi yang saya miliki sebelum saya datang ke Universitas Gadjah Mada. Nah, tapi setelah berlalunya waktu dan ada kesempatan saya mengambil studi di program doktoral di Gadjah Mada, pada suatu sesi kelas saya memperhatikan bagaimana beliau mengajarkan tentang filsafat ilmu. Dan di situ saya sangat kagum ya, terheran-heran. Dan ada rasa kepo yang luar biasa sehingga di akhir sesi perkuliahan saya mendekati profesor saya dan mengatakan, "Prof, boleh saya bertanya?" Ya, dan beliau mengatakan, "Ya silakan." Saya mengajukan sebuah pertanyaan, mengapa kesan saya waktu profesor mengajar saya dan kami di S2, kayaknya biasa-biasa saja, Prof. Tapi kali ini saya kagum sekali dengan bagaimana Prof mengajar filsafat ilmu, dan menurut saya ini sesuatu yang saya sedang cari. Ya. Dan beliau mengatakan dengan santai, ya beda lah Mas, ya kan, porsinya itu ya porsinya itu, dosisnya itu beda. Jadi di S3 dosisnya ditinggikan, seperti itu. Dari situ saya mulai mengerti ya, bahwa persoalan kecakapan di dalam berbahasa itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan apa yang disebut dengan audiens ya. Nah, ini. Nah, saya kembali teman-teman pada cerita di mana saya mengajar di kampus yang lain terkait dengan posisi mahasiswa yang bertanya, meminta saya untuk menurunkan level kecakapan, ketinggian di dalam berbahasa, penggunaan diksi-diksi yang sebenarnya bagi dia adalah sesuatu yang asing ya, sesuatu yang jauh dari jangkauan jengkal benaknya. Tetapi saya melihat itu sebagai sesuatu indikasi, sebuah tanda, gejala bahwa sobat mahasiswa saya ini tidak banyak berkenalan dengan diksi-diksi yang sebenarnya pada usia mereka, pada usia pendidikan, usia berpikir mereka, usia benak mereka, harusnya sudah mencapai capaian pengenalan tentang diksi-diksi itu. Nah, di lain cerita, ya, saya sebenarnya tumbuh menjadi mahasiswa yang gemar sekali memainkan diksi-diksi yang bahkan tidak pernah didengar oleh profesor di kampus saya. Ya, jadi saya suka karena memang saya prigel ya, saya hobi sekali untuk menciptakan diksi-diksi jadi-jadian. Ya. Artinya diksi-diksi yang bombastis ya, diksi-diksi yang punya efek khusus ketika dia diledakkan gitu atau disampaikan. Nah, menurut saya suatu hari ini pengalaman lagi ya. Saya bertemu dengan profesor yang lain di Gadjah Mada ya. Ini salah satu alma mater saya. Di Gadjah Mada itu saya menyerahkan tulisan-tulisan ilmiah saya yang penuh dengan dia. Kalau teman lihat dari setiap paragraf itu saya mencoba bersirkus ria, memasukkan diksi-diksi yang saya yakin tidak ada dalam referensi manapun di Indonesia, bahkan di jagat ini, di dunia, karena memang diolah, diproduksi dari made in my brain ya, my otak gitu lah, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kemudian komentar profesor saya itu mengatakan, dia katakan, Mas berbahasa itu adalah sebuah konsensus ya, bahasa itu adalah instrumen sosial, alat di mana ya, satu kesepakatan sosial itu dibangun bahwa untuk bisa saling mengerti, untuk bisa saling bercakap-cakap dalam bahasa, menggunakan bahasa, maka ada kesepakatan bersama mana bahasa yang bisa kita sampaikan di dalam sebuah forum terbuka, mana yang tidak, mana bahasa akademik, mana bahasa yang sifatnya menghina, mana bahasanya yang sifatnya mengapresiasi atau menghargai karya-karya orang lain dan sebagainya. Jadi beliau, profesor saya, geleng-geleng kepala terkait dengan deretan itu. Penjelasan beliau itu membuat saya mengerti, oh iya ya, persoalan berbahasa itu bukan persoalan kita mendemokan, menunjukkan tentang keliaran benak kita ya, bagaimana benak kita ini liar dan tidak bisa di-manage sedemikian rupa, suka-suka kita untuk melontarkan itu. Nah, kembali kepada persoalan Rocky Gerung dalam konteks bajingan ya.
bajingan tolol ya. Sign quote bajingan tolol ya, teman-teman perlu menguasai pemahaman tentang tanda kutip ya. Kalau tanda kutip itu bisa dipakai dalam pengertian yang berbeda dari makna yang sesungguhnya. Nah, ketika saya mengatakan Rocky Gerung sebagai bajingan tolol, tentu saya akan menggunakan bahasa ini dalam alam pikirnya Rocky Gerung, bukan dalam alam pikir masyarakat. Kalau dalam alam pikir masyarakat atau konsensus masyarakat, istilah bajingan tolol ini adalah sebuah istilah yang tidak mendapatkan benak atau posisi ya. Jadi teman-teman yang memberi komentar itu mengatakan, wah, Rocky Gerung itu oposisi sejati. Ya, saya kira bukan oposisi sejati ya. Jadi saya melihatnya itu aposisi. Aposisi itu artinya nggak punya posisi dalam masyarakat ya. Istilah yang dilontarkan dungulah, bajingan, tolol lah dan sebagainya, sontoloyo dalam konteks pengucap yang lain, penutur yang lain, saya kira itu aposisi ya, bukan oposisi. Aposisi. Oposisi berbeda dengan aposisi. Aposisi artinya dia nggak punya tempat gitu loh. Istilah sontoloyo, istilah dungu, istilah bajingan tolol itu tidak punya tempat dalam kamus ya, konsensus masyarakat yang berbahasa. Itu adalah sebuah atribut penamaan terhadap realitas atau kualitas yang negatif ya, yang tentu tidak dapat kemudian dikenakan secara serampangan, sembarangan, apalagi kepada orang-orang yang sangkut dihormati oleh banyak orang. Ini menjadi hal yang paling penting untuk dipahami bersama ya, terkait dengan Rocky Gerung bukan oposisi tapi aposisi ya, jadi tidak punya tempat ya. Nah, bajingan keren itu adalah istilah yang saya buat, yang saya ciptakan. Saya ciptakan juga melawan istilah dinasti politik dengan dinasti kesejahteraan ya, bahwa dinasti politik no, tapi dinasti kesejahteraan yes. Dan saya jelaskan tentang ruang bentangan definisi atau pemaknaan yang ada. Jadi di titik ini teman-teman, sebenarnya berbicara tentang cipta mencipta sebuah diksi, jargon atau frasa yang ingin kita buat, itu sebenarnya tidak sulit. Anda tinggal menambahkan satu kata dengan kata yang lain dan Anda timbang, atau teman-teman sobat-sobat timbang efeknya, efek yang dimaui. Nah, di sini Rocky Gerung ya menciptakan sebuah diksi dungu karena dia sudah mengukur efek dari kata dungu yang akan dia lontarkan. Nah, dia ingin sependengar di Indonesia itu kaget begitu bahwa ada seorang yang berani sekali untuk menggunakan sebuah istilah, menyematkan istilah dungu kepada orang-orang yang bahkan pada posisi sosial adalah orang-orang yang dihargai, yang dihormati. Ya, ini yang menjadi sesuatu hal yang dipikirkan oleh Bang Rocky Gerung, bagaimana menghadirkan sebuah diksi-diksi. Nah, sayangnya bahwa sebuah diksi itu ketika kehilangan momentum dalam sebuah masyarakat, mengharuskan dia untuk lebih liar lagi, lebih masuk pada sebuah penciptaan efek yang daya ledaknya lebih besar lagi. Sehingga dia menyebut bajingan tolol. Nah, itu beliau menambahkan kata bajingan dengan kata tolol. Nah, di sini saya mencoba untuk ketika beliau menyampaikan Jokowi adalah bajingan tolol, saya akan menjinakkan ya keliaran bajingan tolol itu dengan mengganti kata tolol dengan keren. Saya katakan bahwa Jokowi adalah bajingan keren, begitu. Nah, itu sebuah istilah. Anda boleh pakai sebarluaskan dan mungkin akan saya gunakan tentang bajingan keren. Nah, dalam pergaulan masyarakat milenial dan kelompok seusia itu, seringkali istilah kata bajingan itu memang dimaknai tidak secara negatif saja, tetapi secara positif untuk mengatakan, wow, kamu keren sekali begitu loh. Nah, jadi, bajingan ini orang pintar sekali, cerdas sekali, dan seterusnya. Nah, Anda bisa mengganti dari bajingan tolol menjadi bajingan keren, atau disebut dengan saya ganti dengan dungu ya, dungu. Jadi saya tinggal menambah kata dungu itu dengan kata maksimal ya. Jadi Rocky Gerung dungu maksimal ya, seperti itu dan sebagainya. Nah, tentu sekali lagi kata-kata ini bukanlah kata-kata yang berurusan dengan konsensus sosial, tapi kata-kata yang berurusan dengan konsensus diri saya sendiri untuk memberikan atribut penamaan pelabelan itu ya sebagai dungu maksimal. Artinya ya saya memandang
bahwa beliau tadi saya katakan aposisi, tidak punya posisi sebenarnya dalam konteks konsensus masyarakat dalam persoalan kebahasaan. Nah, mudah-mudahan ini merupakan sebuah kajian yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang ditugasi untuk bicara tentang perkembangan kebahasaan di Indonesia, yang pentingnya bagaimana mempertimbangkan aspek-aspek kesepakatan sosial atau nilai-nilai sosial. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Jadi sudah teman-teman silakan ciptakan diksi-diksi teman-teman sendiri, tapi ingat ya, ada konsensus sosial yang perlu diperhatikan. Apa yang saya sampaikan tentang Rocky Gerung adalah bajingan tolol dan Pak Jokowi adalah bajingan keren, itu merupakan sebuah sarana pembelajaran dalam konteks memahami konteks kita dalam berbahasa, dalam kaitannya dengan konsensus sosial dan keliaran pikiran kita. Nah, penting sekali buat teman-teman adalah bagaimana kita menjinakkan pikiran kita yang liar itu, agar supaya keliaran itu menjadi keliaran yang keren, yang maksimal, ya, yang tentu efeknya eksplosif. Bukan ahli filsafat.